Anjay, selebel. Ya dulur, selamat sore, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ini dia sesuai janji kita ya. Kita akan melakukan pembedengan lagi. Ini setidaknya ada 8-10 meter yang akan kita bedengkan. Inilah dia bentuknya. Kemarin baru kita arit. Ya, tunasnya nanti mau tumbuh. Jadi seperti yang di ujung sana nanti. Ya, karena pertikaiannya di sini nampak, karena di sini terakhir, yang di sana umurnya 2 hari di atas yang ini, dan yang ini 4 hari, seperti itu. Ya lor, kemarin kita juga lupa menjelaskan tentang pupuk, karena kita hanya berfokus pada urea saja, lupa dengan pupuk kandang. Ya, untuk cara pemberian pupuk kandangnya bisa kita jelaskan langsung di sini. Metodenya jika ingin diuruk, dibedengkan, caranya tetap sama. Akan kita gemburkan dulu kiri dan kanan dari barisan odot ini. Setelah tanahnya itu gembur, mau pupuk kandangnya itu kita fermentasi, dikasih langsung atau kita haluskan, bisa langsung dinaikkan ke atasnya. Setelah itu baru ditimbun tanah seperti itu. Jadi untuk itu, jika ingin memakai pupuk kandang, boleh dari kotoran ayam, kotoran kambing atau kotoran sapi, supaya pupuknya itu nampak hasil kerjanya yang jos. Seperti itu caranya lor. Pupuk itu akan bekerja jika tertimbun oleh tanah. Ya, bisa dilihat dari yang di sini. Ini kelapanya jatuh. Ya, bisa dilihat tumbuhnya tegak berdiri semua lor. Ya, kita bandingkan. Ini nanti mencegah tumbuh kerdil itu seperti itu. Jadi rumput itu lebih banyak tumbuhnya di atas tanah kalau yang kerdil. Kalau ini tumbuhnya lebih banyak di dalam tanah. Ya, ini agak tertinggal sedikit karena yang ini kawannya dengan yang ini. Ya, ini kan bisa dulur-dulur tengok sendiri, pertumbuhannya masih kecil. Ya, mungkin sudah 2 hari atau 3 hari lah umurnya seperti itu. Apalagi setelah kita bedengkan. Ya, jadi akan kita bedengkan juga yang belum kita naikkan ini. Ini juga cukup panjang sampai ke sana. Ya, bisa dilihat kita hanya membawa urea yang warna merah. Ya, semuanya bisa, jenis pupuk pemberiannya semuanya bisa lur. Ditabur langsung seperti yang saya lakukan, dikocor. Nah, ada juga yang pakai pupuk kandang. Semua pupuk bisa. Tidak ada pengecualian untuk rumput odot. Tidak dipupuk sama sekali pun juga tetap bisa ya. Namun kualitas tumbuhnya nanti yang kita andalkan hanya dari unsur hara yang ada di dalam tanah. Ya, nanti akan kita arit lagi yang di sana. Ya, yang pemupukan trik jitu kita itu sudah 4 kali arit juga. Ini setelah 6 kali arit dari awal kita tanam. Ya, akan kita lanjutkan dulu ini. Bisa dilihat nanti lor bagaimana cara pemberiannya. Terlebih dahulu akan saya bersihkan gulmanya ini dulu, gemburkan kiri kanan, dan baru kita pupuk. Ya lor, mari kita kerjakan dulu. Ya lor, inilah dia hasilnya setelah selesai kita lakukan penggemburan. Ya, setelah ini apapun jenis pupuknya yang kita naikkan ke tengah dari rumpun odot ini, dia akan bekerja sebagai pupuk nanti lor. Ya, misalnya urea ditambah NPK. Kalau urea yang berwarna merah kita tambah dengan NPK. Kalau urea yang warna putih cukup 1 jenis saja. Ya, begitu pula dengan kotoran hewan. Ya, baik dari pupuk kandang, dari kotoran kambing, sapi, ataupun juga kotoran ayam.
Ya, itu semua bisa dikolaborasikan di atas rumpun dari rumput odot ini. Ya, jadi sistem kerjanya seperti ini lor. Jika kita ingin memakai urea, ditabur saja dulu sebelum kita lakukan pendakian. Begitupun dengan pupuk kotoran kambing, ayam ataupun sapi. Ya, maupun itu kita bikin dulu kering ataupun basah. Tapi lebih bagusnya pupuk dari kotoran kambing, ayam dan sapi ini lebih baik kita diamkan dulu selama seminggu. Ya, berbeda dengan kambing, dalam bentuk butiran bisa juga dihaluskan dulu seperti tanah ini. Ya, kita gemburkan atau kita cairkan seperti ini, haluskan. Ya, baru ditaburkan di atas ini dulu. Berapa banyaknya yang kita mau lor. Ya, setelah itu baru kita naikkan tanahnya. Ya, itu secukup itu caranya. Ini juga cukup panjang yang akan kita naikkan. Cuaca juga tidak mendukung karena habis hujan. Ya, ketika musim penghujan memang nampaklah pertumbuhan rumput odot kita seperti apa. Lebih cepat daripada yang biasanya ketika musim kemarau. Ya, bisa dilihat langsung lor, itu baru beberapa hari setelah kita arit ya. Nampak sekali perbedaannya dengan yang ini nanti. Ya, dari sekian banyaknya keuntungannya setelah kita bedengkan itu pencegah tumbuhnya dari rumput odot kerdil. Kalau semakin lama katanya ini semakin tinggi kita bedengkan. Itu tergantung ketebalan tanah yang kita naikkan lor. Seperti itu. Ini hanya yang dinaikkan hanya sedikit-sedikit saja. Pokoknya kita bisa menimbun dari calon tunas rumput odot ini. Mungkin tidak terlalu banyak nanti yang akan kita timbun. Ya, bisa dilihat sendiri seperti ini saja pertumbuhannya. Cukup tanahnya mungkin setebal dari ini saja itu sudah cukup loh. Ditambah lagi pupuk. Apalagi kita menggunakan pupuk kandang. Bisa kita nampak hasilnya langsung setelah kita timbun. Ada juga nanti yang bertanya, kalau tidak kita bedengkan dikasih pupuk bagaimana? Bisa, lebih banyak apanya? Pupuk itu lebih banyak diserap oleh rumput-rumput liar atau gulma di sekitarnya. Ya, seperti contoh yang di atas bedengan kita ini, rumput liarnya sudah mulai ada yang tumbuh kan lor. Jadi otomatis kandungan nutrisi dari kotoran atau pupuk yang kita berikan itu, rumput odot ini akan berpacu dengan rumput liar. Seperti itu. Jadi istilahnya kita juga memupuk rumput liar. Ya, supaya kerjanya satu-satu. Jadi optimalkan untuk pakan rumput odot. Ya, perawatan itu memang yang paling penting lor. Memang kerjanya agak ribet sedikit, nambah kerjaan. Kalau saya dibiarkan saja tidak masalah. Banyak juga yang beranggapan tidak perlu dibedengkan, cukup dipupuk saja, hasilnya juga sama kok. Terserah, itu tergantung kitanya masing-masing lor. Jika setelah nampak kerdil dari rumput odot kita, itu memang perlu media tanam sebetulnya untuk tumbuh rumput tunas yang baru. Itulah yang banyak perdebatan di kolom komentar ya. Ya, ini rumput odot memang saya anjurkan untuk peternak-peternak pemula. Karena saya sendiri juga masih tergolong peternak pemula. Ya, kategorinya saya masih mengandalkan kekuatan lengan saya untuk ngarit. Belum memadukan dengan mesin-mesin. Istilahnya rumput odot saya ini belum saya chopper berikannya ke ternak. Ya, ternak saya hanya 10 ekor yang dewasa lur. Nanggung pula kita menghidupkan mesin untuk chopper. Ya, berapalah konsumsi pakan dari 10 ekor kambing jika kita bisa memberikannya dalam bentuk utuh seperti yang ini.
tidak masalah, memang bagus di chopper kalau ternak kita memang banyak. Ini khusus juga saya membantu peternak-peternak pemula. Kebanyakan di tempat saya ini peternak-peternaknya itu istilahnya apa ya, misalnya si A membelikan sapinya ke si B, jadi istilahnya bagi hasil lor. Ya otomatis orang itu, jika satu orang dengan kerja secara manual, modal lengan besar saja ngarit, itu paling sanggup 3 ekor. Ya bisa dikombinasikan untuk pakan sampai 3 hari kalau udah gabungkan dengan teknologi. Kalau sudah ada mesin chopper itu memang terasa enaknya lur. Saya akui, saya juga ingin membuat mesin chopper untuk rumput saya ini. Ya, juga nanti kita bisa membuat pakan fermentasi seperti silase. Ya, juga bisa kita kombinasikan dengan jagung. Telur akan kita berikan dulu ureanya karena cuaca tidak mendukung ya. Jadi istilahnya peternak yang belum dari segi belum fokus itu istilahnya masih ternak sambilan, memang tidak harus memiliki mesin chopper dulu. Kalau sudah ada mesin chopper, apapun hijauannya akan masuk semuanya lor. Ya itu tidak masalah, itu tergantung kedisiplinan kita masing-masing ya. Ada yang fokus beternak, ada yang hanya sambilan. Jadi ini membantu untuk yang sambilannya tidak perlu dicopper. Bukannya menentang jika sudah ada yang punya mesin chopper. Itu hanya setiap orang itu tidak sama caranya beternak, itu saja lor. Ya, jadi saya ini membantu yang peternak-peternak pemula, istilahnya baru merintis, belum memiliki mesin untuk pakan, pengolahan pakan. Ya, saya sendiri pun masih dalam keadaan bentuk utuh saya berikan. Apalagi yang seperti ini ya lor, bisa nampak. Katanya konsumsi pakannya belum efektif. Ya, yang saya berikan juga efektif. Habis semuanya ludas, bersih, sapu bersih. Ada juga yang suka makan sisa temannya. Masih banyak ya. Kalau untuk ternak itu tergantung kitanya sendiri, tergantung orang yang menghandle-nya. Ya kalau skala besar mungkin itu bagusnya memang dicopper, bisa dalam satu mobil itu bisa untuk 40 ekor sekali makan. Jadi kalau untuk saya yang 10 ekor kambing ini juga cukup lucu ya. Belum jadi mesin saya hidup, masuk 2 gulung seperti yang saya adit biasa. Setelah itu mesinnya saya matikan. Ya lor, akan kita pupuk terlebih dahulu. Foto orang Den. Itu foto dari Denang itu. Lah. Dia mau yang apa yang nanti gores ya. Kami kejadian kata lilintar nanti. Kami kejadian kata lilintar. Segilunyi. Uria lagi ya kan? Pusri. Uria jenggot. Astagfirullah, tuh jauh sabit dari jenggot. Dia kena posting gitu. Anjay, selebel. Tuh pulang le. Aduh hujan.
Ya lor, itulah dia cara pembedengan kita ya setelah kita lakukan pemupukan. Ya karena cuaca hujan agak susah juga kita saat pendakian tanahnya karena tanahnya menjadi lengket. Ya kita bandingkan lagi dengan jagung kita ya, seperti ini. Masih belum bisa kita bikinkan pergedel jagung. Ya inilah dia bentuknya lor. Emang agak lebar kita bikin, nanti akan ramping dengan sendirinya karena akan turun juga saat hujan nanti seperti yang di sini. Ya ini sekaligus penghalang supaya tidak terendam sama hujan, biar tidak lama terkena genangan air. Ya inilah dia rumput yang akan kita arit nanti. Yang paling kanan ini yang akan kita lanjutkan. Habis setelah bedengan ini akan kita arit yang di sana sampai ke yang di sini lagi. Ya berarti habis sudah yang di barisan ini, nanti pindah lagi dekat rumah. Jalur ini masih banyak kelebihan pupuk kita. Kita bawa saja pulang. Ya inilah dia. Ya salam sukses untuk semua peternak yang ada di Indonesia dimanapun dulur-dulur berada ya. Inilah dia, semoga bermanfaat tentang masalah-masalah yang ada pada rumput odot, penanganannya, pemupukannya. Ya kalau masalah panen itu mungkin sudah mudah ya, tidak jadi masalah kalau masalah panennya. Tergantung cara panen dulur-dulur lagi, apakah itu bagus atau tidaknya, tergantung dulur-dulur masing-masing. Ya saatnya kita pulang lagi, saatnya kita ambil susu kambing. Ya lor, sekian, terima kasih.